Halo? Halo? Ini siapa? Ini handphone Mas yang lagi pingsan dikeroyok sama preman-preman di sini, Mbak. Apa? Kok bisa? Mas, Mas, saya seorang dokter. Biar saya segera ke sana aja ya. Iya, Mbak. Kita lagi mau membawanya ke kantor polisi. Peta 9, Mbak. Mbak, sini aja ya. Oke, makasih ya. Pak, maaf. Katanya tadi ada orang di sini yang dipukulin. Namanya Naratama. Saya seorang dokter dan kebetulan dia juga teman saya. Bu, saya tadi telat ya. Sampai akhirnya nggak jadi nganterin ibu ke tempat yang kemarin ibu bilang. Nggak apa-apa, Pak Maman. Justru saya mau menyampaikan kabar yang gembira banget untuk Pak Maman. Bapak Irwin Syah sudah mendapatkan ganjaran. Dan dia akan hidup sengsara, menderita seumur hidupnya. Maksud ibu? Pak Maman tahu kan anaknya Irwin Syah yang di Amerika? Dan Valdo. Dia dideportasi dari Amerika suruh pulang ke Indonesia. Karena dia kalah judi. Semua hartanya ludes, des, des. Dan saya tahu duluan. Astagfirullahaladzim. Dan Valdo bangkrut. Pak Maman, kok kayaknya Pak Maman nggak bahagia, nggak senang, nggak puas. Kayak ada yang dipikirin. Bukan begitu, Bu. Ya, biar bagaimanapun juga kan ya mantan majikan saya. Saya tahu Pak Maman orangnya sangat baik, terkadang terlalu baik. Pak Maman, ini tolong taruh di mobil ya. Iya. Masya Allah, kenapa Valdo jadi kebablasan begitu? Tidak akan aku biarkan anak dan cucuku makin hancur, baik akhlak dan hidupnya. Valdo? Nona, maafin Valdo ya. Mama Papa nggak kenapa-napa kan? Ya pastilah kenapa-kenapa. Siapa juga yang nggak jantungan ngedenger anak laki-lakinya ngabisin harta di Amerika. Tante, udah. Tante jangan marah-marah ya. Nona janji dalam waktu seminggu Nona dan keluarga bakalan keluar dari rumah Pak Maman. Jadi Tante jangan kecewa ya. Kenapa harus keluar? Ini kan bukannya lebih enak kita di sana. Kan ada Pak Maman. Loh, kok Tante ikutan? Jangan ikutan pukul saya dong. Saya heran ya. Ibu kamu tuh dulu tuh ngidam apa sih? Sampai kamu nggak tahu diri kayak begini? Nona, kamu secepatnya pergi ya dari rumah saya kalau kamu berhutang budi. Tapi kamu jangan bilang sama Pak Maman ya kalau saya usir. Tapi Tante, ini kan Maman. Waduh, nyamuk tuh Kak di bibir. Astaga. Sakit. Udah Kakak nggak usah ngomong tuh, jadinya banyak nyamuk mulutnya. Tante, iya, Tante nggak usah khawatir ya. Nona bakalan cepet-cepet keluar kok dari rumah Pak Maman ya. Bagus kalau kamu punya rasa malu ya. Jangan kayak kakak kamu ini nih. Katanya, aku udah mikirin kalau katanya sama Kak Valdo terus ketemu. Dan kita bareng-bareng cari jalan keluarnya. Karena kan nggak mungkin kita selama tinggal di rumah Pak Maman, Kak. Jadi gara-gara itu kamu kesini? Lagian, kenapa sih orang tuanya Jody bisa ada di rumahnya Nara? Kamu nggak bisa ngehandle pacar kamu yang nyebelin itu ya? Katanya, pertama, Jody itu bukan pacar aku lagi. Dan yang kedua, aku juga nggak tahu kenapa mereka bisa ada di rumah Pak Maman. Apalagi tahu masalah Valdo, aku nggak ngerti. Oh, jadi kamu kesini untuk minta uang, kan? Tapi kamu masih ingat kan? Semua gaji aku depositokan bersama peninggalan Eyang. Dan kamu tahu kan duit itu di mana? Hangus semua. Jadi aku sekarang hidup dengan seadanya aja. Ngerti kamu? Katanya, tapi justru itu, Kak.
Kakak harus nolongin kita sekeluarga. Kakak nyumbang kayak sedikit. Terus nanti aku sama Kak Valdo kita bakal cari kerja. Oh, mulia banget sih kamu. Tapi pasti akhirnya aku yang menghidupi kamu, Papa, Mama, Kak Valdo. Kenapa? Karena hanya aku yang punya otak dan bisa cari kerjaan. Katanya tuh selalu ngeluh kalau misalnya keluarga kita tuh nggak nganggep kakak. Kakak tahu kenapa? Sifat kakak tuh ngebuat mama tuh selalu marah sama kakak dan iya, bikin semuanya jadi sebel sama kakak. Apa? Kamu sekarang berani marahin aku ya? Kamu sekarang berani marahin aku? Hah? Maaf. Dokter tanya, kamu dan adik kamu membuat masalah lagi di rumah sakit ini. Gimana enggak, Pak? Katanya mau kerja sukarela. Malah pacaran di sini. Kemarin aja dia sama pacarnya, Pak, di sini. Kamu ngapain di sini? Kamu kerja sukarela? Katanya aku bisa jelasin. Aku bisa jelasin ya. Lebih baik kalian ngobrol aja di rumah. Mulai saat ini, kamu dan adik kamu keluar dari rumah sakit ini. Kamu saya pecat. Aku dipecat. Pak, tapi Lebih baik keluar sekarang. Ikut aku sekarang. Cepat, aku tuntut kamu. Ikut kamu. Ikut kamu sekarang. Pilih kamu. Kenapa sih kamu selalu bikin aku susah? Ngapain kamu kerja di sini? Kenapa kamu nggak cerita sama aku dulu? katanya Aku nggak sudi punya adik kayak kamu. Kamu bukan adik aku lagi. Ayo keluar kamu, keluar. Ayo keluar kamu, keluar. maafin aku katanya. Aku sadar. Aku bukan adik kakak yang bisa dibanggain. Maafin aku katanya. Apa aku minta terlalu banyak sama Tuhan? Kalau aku pengen punya keluarga yang nganggep aku, punya orang tua dan saudara yang bisa aku banggakan depan orang-orang. Apa aku salah? Nona, kamu kenapa serakah sekali? Kenapa kamu ambil semua yang aku mau? Perhatian Mama, Jody, lalu Nara. Tuhan gak adil. Gak adil. Mas? Ya. Nggak masuk? Oh, enggak, silakan. Iya, silakan. Pergi lo dari sini dan jangan pernah datang lagi. Ngerti? Kamu tahu dari mana gue mau ke sini? Hah? Lo berdua ngejebak gue kan? Iya kan? Kalau iya lo mau apa? Hah? Kalau lo nggak mau cari mati di sini, lebih baik lo pergi. Pergi! Sekarang bilang sama gue siapa yang nyuruh kalian? Hah? Siapa? Bacot lo. Fine. Tolong, Mas, bangun Mas. Ya Allah, orang gimana nih? Kita bawa ke rumah sakit nih. Bangun Mas, bangun. Ya Allah. Kita bawa ke rumah sakit ya. Iya. Halo, Halo? Ini siapa?
Ini handphone Mas yang lagi pingsan dikeroyok sama preman-preman di sini, Mbak. Apa? Kok bisa? Mas, Mas, saya seorang dokter. Biar saya segera ke sana aja ya. Iya, Mbak. Kita lagi mau membawanya ke kantor polisi Peta 9, Mbak. Mbak, sini aja ya. Oke, makasih ya. Iya, Mbak. Kita lagi mau membawa Masnya ke kantor polisi Peta 9, Mbak. Jangan khawatir ya, Mbak ya. Apa, Mas? Nara? Nara kenapa? Gini, Mbak. Masnya dikeroyok di depan hotel kota. Sama preman-preman setempat, Mbak. Dikeroyok. Ya udah, makasih Mas ya, saya langsung ke sana ya. Ini pasti kerjanya Jody deh. Waktu itu kan Jody bilang kalau dia cemburu sama Nara, makanya dia jebak Nara. Tapi tadi katanya Mbak Dokter. Oh, berarti Nara udah telepon katanya. Ya. Oh, oke. Jadi pokoknya sekarang mending aku urusin Jody dulu deh. Taksi! Aduh. Badan aku sakit semua. Mendingan sekarang aku balik ke kantor. Aku bikin laporan dulu sama Pak Herlambang. Ini kayaknya ada sindikat yang mengancam kantor aku. Dan ini bahaya sekali. Pak, saya tadi kayaknya dipukulin sama preman, Pak. Kayaknya ada yang nggak suka sama saya. Saya mesti balik ke kantor sekarang, Pak. Tapi sudah ada yang panggil dokter, Pak, kata yang nolongin. Dan sekarang Bapak harap isi laporan ini, Pak. Pak, saya mesti ke kantor sekarang, Pak. Nanti saya balik lagi ke sini. Ini kartu nama saya. Makasih, Pak ya. Pak, maaf. Katanya tadi ada orang di sini yang dipukulin. Namanya Naratama. Saya seorang dokter dan kebetulan dia juga teman saya. Dia sekarang di mana? Barusan saja dia keluar, Bu. Katanya sih dia mau ke kantor sebentar, dan dia bilang akan balik lagi kemari. Kenapa sih anak itu sembarangan banget? Ntar kalau infeksi gimana tuh lukanya? Pasti Jody yang nyuruh dia ke kantor. Harus aku hajar emang si Jody ini. Ya udah kalau gitu. Makasih ya, Pak. Ya, mari. Nah, gini dong, baru berita bagus. Nara sudah diselesaikan. Makanya jangan macem-macem sama gue, hah? Nes, baby. Oh iya, di parkiran ya. Kok langsung dimatiin sih. Pasti udah gak sabar nih, udah kebelet. Aku tahu kamu itu masih kangen sama aku, makanya nggak jadi pergi ke Amerika. Beba. Aduh. Masa kamu dipeluk sih, ah? Aduh. Kamu apa Nara, hah? Belum cukup kamu jebak dia di hotel. Kamu tahu kan nama Nara tuh rusak gara-gara itu. Dan keluarga dia tuh sedih, Jody. Dan kenapa sih kamu harus bayar preman untuk gebukin dia kayak gitu? Bukan gitu masalah, Bebe. Masalahnya itu Nara saat ini sudah mulai serius menyelidiki masalah hotel itu. Kan aku nggak mau nanti dia tahu kejadian sebenarnya dan dia aduin ke papa. Waduh, bisa digergaji aku sama papa. Oh, terus jadi makanya kamu nyuruh orang untuk gebukin dia. Dan kenapa sih kamu tuh nggak mau ngaku kalau kamu tuh dulu yang ngejebak Nara? Jadi begini ya, Pak.